dilaporin ke polisi oleh tetangga karena mengganggu ketentraman tetangga. Padahal aku rasalah opo-opo. Usut punya usut, ternyata yang melaporkan kita adalah lantai 4. Ternyata bapak-bapak Joko Tuwo yang tidak menikah hingga usia 68 tahun. Nah itu sekarang di rumah ya. Beliau itu memang tidak serawung karo tonggo ya. Maksudnya gak serawung itu gak mau negor. Kayak ada biaya setiap bulanan bersihin kayak lantai-lantai tangga, bayar lift itu juga gak mau urun. Ini memang rodok-rodok ya, rodok-rodok rese ngono lah. Mbokku itu kalau bilangnya itu sencimping, artinya orang gila. Jadi semua orang dari lantai 1 sampai lantai 7 ini semua tahu ya. Kalau misalkan memang lantai 4 ini biang kerok. Sering banget kalau misalkan ada apa lapor polisi, ada ini lapor polisi. Kan anaknya mbokku, menantunya kan kalau biasanya kan naik mobil, mobilnya ditaruh di parkir di depan sini, depan pintu, itu biasanya juga dilaporin ke polisi. Nanti kalau misalkan kena apa itu, tilang itu 3.000 NT. Nah, ini sebelum Kanjeng Nyonya pulang, sekarang Kanjeng Nyonya kan di rumah ya. Tadi sekitaran 4:30, ada orang itu mencet bel. Ternyata Pak Polisi 2 orang naik mobil. Kenapa? Ada apa? Kayak gitu. Ternyata ada tetangga yang merasa terganggu dan melapor ke polisi loh. Terganggu kenapa? Katanya ada suara pembangunan kayak rumah ini kayak yang orang tidur gak iso tidur ya. Terus aku tak jawab ya. Saya di rumah itu cuma 1 orang sendirian, majikan aku tuh lagi keluar ambil obat, aku bilang kayak gitu. Oh, di rumah cuma sendirian, iya. Oh ya udah kalau kayak gitu kan. Polisinya untung nggak naik ya. Aku misalkan polisinya naik, aku juga nggak akan kasih ya. Karena sekarang 1 masa COVID, 2 kita nggak bisa sembarangan masukin orang ke dalam rumah ya. Terus Pak polisinya habis itu masih ngeliatin di bawah ya. Terus aku ngeliatin, aku nggak buka pintu. Terus nyonya aku pulang, aku bilang ke nyonya, kita kalau di Taiwan tuh kayak gitu ya, ada masalah itu nggak yang bertengkar, dilaporin ke polisi. Nanti Pak polisi yang menyelesaikan. Bukanlah sesuatu hal yang serem banget ya dilaporin ke polisi, itu enggak ya. Di sini tuh malah dilaporin ke polisi itu malah tenang. Ada suatu ketika itu di bank ya, ada orang itu ngamuk-ngamuk. Ada seorang kakek-kakek. Nggak tahu solusinya gimana, akhirnya ya manggil Pak polisi. Karena kalau dibiarin malah huru-hara, apalagi sekarang masa COVID. Kakeknya itu demensia ya. Jadi dia teringat waktu 50 tahun ke belakang. Jadi di bank itu marah-marah, katanya punya 1 rekening yang di dalamnya itu ada 8.000 NT uangnya yang belum diambil. Kenapa kok sekarang nggak bisa diambil kayak gitu? Kakek itu marah-marah. Hari ini menunya adalah goreng ikan, goreng ayam, sama goreng ini. Ini tuh sukini. Ini dikasih Sultan Yonghe, temennya Kanjeng Nyonya, yang bernama Lek Sukini. Ini harus nyala. Masukinnya ke sini ya, adonan ayam. Nah, pertama aku goreng sukini dulu ya, karena ini sayur. Hari ini kita wajannya ganti ya. Hari ini wajannya ada pegangan nih.
Ini digoreng selama kurang lebih 15 menit pakai api yang sedang aja. Sedot asap harus nyala. Ini ayam goreng sama sukini ya, pesanan Kanjeng Nyonya. Seperti ini. Bismillah. Nah, ketiga gorengan di malam hari ini aku nggak makan ya. Dari ayam goreng, sukini, sama ikan. Karena apa? Karena hari ini memakai minyak non halal. Loh, kenapa kok pakai minyak non halal? Minyak gorengnya itu habis ya. Untuk goreng teri kacang, untuk goreng berapa kali? 2 kali goreng ubi dibawa ke salon. Nanti kalau aku misalkan ngomong Kanjeng Nyonya, loh lah kok cepet menabis, loh lah kok boros, lah kok inilah, kok itulah, kok apa. Enggak ya, aku masak itu ya apa yang ada di kulkas dikeluarin dulu dimasak. Selagi masih bisa dimasak ya dimasak. Ibaratnya aku ngalai, aku nggak makan nggak apa-apa. Yang penting majikan aku yang nomor 1 kayak gitu. Kayak gitulah, mencari aman lah. Seperti ini ya. Dai, dai dai, 港车的警察是不是带欧多拜他开吃的？2个人开吃。Kata mbokku memang sukininya itu nggak bisa crunchy ya, memang seperti itu ya. Alhamdulillah. Kadang aku tuh masak itu takut ya kalau nggak bener. Kenapa kok gini? Kenapa kok gitu? Kayak gitu. Ini wedi ya. Ini ikannya digoreng sampai bener-bener crunchy ya, ibaratnya tulangnya boleh dimakan. Ini gorengnya pelan-pelan ya. Di sini itu ya minyak non halal, minyak ayam, minyak apa itu bisa untuk goreng ya. Kecuali minyak olive oil ya. Olive oil walaupun bagus nggak boleh buat goreng. Malah rusak ya, malah nggak bagus lah intinya lah. Hari ini masak yang namanya sayur apa ini? Godong bayem, daun bayem. Ini kalau di kampung itu tergolong bayem mahal. Soalnya aku kalau di kampung dulu tuh makannya bayem pocok ya, bayem yang ada itu loh bunga-bunganya itu. Kalau ini tuh biasanya bayem-bayem yang memang mahal. Ini bukan bayem liar ya. Kalau dulu mbokku di kampung itu sukanya itu di Tegalan ada bayem-bayem liar itu dipetik-petik ya. Kalau ini harus mengeluarkan uang untuk membeli seperti ini. Ada suatu kisah ya dulu bersama almarhum kakek, mendiang kakek. Kakek itu kalau makan sayur bayam itu suka dipanasin. Terus aku bilang kek, kalau di Indonesia kita makan sayur bayam itu nggak boleh dipanasin. Lah karena apa yuk? Karena kalau menurut orang Indonesia sayur bayam yang dipanasin itu bisa memicu sakit perut. Aku bilang kayak gitu. Terus kakekku bilang apa? Itu tuh kalau di Indonesia, kalau di Taiwan itu nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku memang sayur bayam ini nggak boleh dipanasin ya. Sayur hijau ini hanya boleh sampai 7 jam itu katanya. Dulu ya. Ikannya memang sengaja digoreng garing ya, jadi seperti ini. Nah, ini iwake ya. Kita langsung kasih ke Kanjeng Nyonya, kita oper lagi.
Batangnya direbus duluan ya. Supaya batangnya itu empuk duluan ya. Kuah non halal. Nah, ini bawang merah goreng, ikan teri, daun bawang, so, nah sedikit garam ya. Terus ini masuk. Kayak gini ya, nyemek-nyemek. Ini sayur bayam ala Taiwan ya. Simpel banget, ikan teri, daun bawang, kuah non halal. Ini adalah sayur bayam kesukaannya mendiang kakek. Biasanya aku kalau masak kayak gini ya, nanti kanjeng nyonya tuh ngeliatin makanan ini terus bilang apa? Yuk, ini tuh kesukaannya kakek kayak gitu. Aku tuh melihat kanjeng nyonya aku tuh manusia yang setia ya. Soalnya kanjeng nyonya itu punya saudara. 2 orang itu wis ditinggal meninggal suaminya dan punya pacar lagi. Punya pacar lagi tuh lebih berondong kayak gitu loh. Ibaratnya diajak main, diajak ke sana, diajak kemari, telepon, nemenin telepon kayak gitu kalau kanjeng nyonya nggak mau. Kanjeng nyonya itu ibaratnya sehidup semati, cukup satu itu dan nggak mau yang lain. Kalau sampai kanjeng nyonya punya pacar, pasti anak-anaknya bakal huru-hara ya. Termasuk Cece ya, Cece itu galak banget itu. Seperti ini. 这么样的意思？警察是按电铃我们家，他按我们家，他问。对了，按你说不是骑摩托车。不是骑摩托车，他开车。2个人，他按电铃我们家，是不是我们草地班？哦，我知道了，你看到了是不是？看到我马上开窗户啊！我说没有，我在家里是1个人而已。你开窗户跟他讲哦。没有，用按电铃给他讲。后来他说好了啦，没有关系。Kurang 1 kuah ya. Pulang ya. Tadi ada mobil ambulan. Minta itu mau anak-anak hari ini nggak sekolah ya. Karena kasus Tomo semakin meningkat. Oh, 拆了太多。对呀，这太多不要。大哥还没退冰太太，无法冷冻。对呀，我们吃没有大哥，没有多少，明天比较新鲜。这太多也不要。哎呀，刚刚好下了。不要吃我，谢谢。好。那你吃，哪有可能排骨我吃？我想煮汤。
Nah, ini jadinya ya. Ya aku tuh dengernya suruh masak kuah ya. Ternyata nih orang usah ya, silah boleh. Mbokku kalau anak itu bengok-bengok kayak gitu, wah serem. Ikut orang tuh seperti itu ya. Bu ada. Nah kayak gini ya. Masaknya gampang. Masa sayur bayam dibilang kuah. Nah ikut orang itu jangan gampang terluka ataupun patah hati. Nek air mata menetes sih ora popo, wajar menungso. Aku tadi sore itu wis ngomong sama Kanjeng Nyonya, hari ini nggak usah masak kuah ya mbok ya, kan ada bayam. Yo enggak yuk, harusnya itu ada kuah, soalnya menantuku suka makan kuah. Terus hari ini kan kebanyakan sayur, cuminya tak masukin freezer lagi. Kata anaknya wes ora usah dimasak cumine lah. Aku inisiatif, tak masak kuah dulu paling terakhir lah. Anaknya wes bungkusin makanannya. Memang anaknya mbokku tuh makannya sedikit ya, kayak sama kalori tuh, perhitungan banget. Terus habis itu kuahnya kan wes jadi, lo kenapa kok masak kuah? Ini lo tempatku wes penuh. Nah, terus habis itu mbokku bilang, orang dibilangin kok masak sayur kebanyakan lo kamu lo nggak makan kayak gitu. Padahal mbokku tadi itu nyuruh aku masak cumi, terus anaknya bilang apa? Orang tadi lo mbok suruh masak cumi kayak gitu. Terus mbokku diem aja. Terus habis itu aku bilang ya pas Cece pergi lo, tadi sore lo, ibu nyuruh aku masak kuah, aku bilang nggak usah masak kuah. Ya jarene mbokku apa ya mohon maaf ya, Puji jarene. Puji soalnya mbokku ki ya wedi nek diseneni anake wedok, jadi ki dilampiasno ning aku. Ya Allah, jadi aku ini menjadi kambing hitam ya. Kayak mbokku tuh bilangnya apa? Ya Puji Wolauren Ciawang Cile kayak gitu. Aku orang tua lupa, aduh. Sebelah rapopo. Soalnya mbokku ya harga diri ya, kalau sampai dimarahi anaknya kan ya terluka, mending aku aja seneni ora popo. Ya kalau misalkan ada masalah kayak gini ya minta maaf aja. Ya minta maaf, aku hari ini kurang paham dan kurang mengerti lah. Anaknya pulang ya kita ya debat ya. Oh, tadi ngomongnya apa, sekarang kok berubah menjadi apa kayak gitulah. Rapopo. Orang saat terluka ya, kita kerja ikut orang itu harus melapangkan hati kita selapang-lapangnya. Memaafkan seluas-luasnya, terus habis itu air mata jatuh rapopo dielap yo. Air mata jatuh yo dielap kayak gini wis rapopo lah. Hati Lala terluka, hati Ayu terluka wis rapopo. Ora nek sing ngerti wis lah gak apa-apa. Sabar yuk, sabar. Aduh, ya Allah, ya Allah. Cerang ini ora nek cerita ya. Urip tuh emang gak ngene. Aku hari ini tidak makan menu depan sama sekali ya, karena semuanya non halal. Serapopo. Ini tadi tak sabun ya, tinggal ngelap. Nah, seperti biasa ya, aku kalau malam buang sampah. Hari ini sampahnya sedikit ya. Tapi walaupun sedikit kita harus buang. Ini embernya tak cuci. Taruh situ ya. Nah.
CCC ya, tapi nggak keluar. Nah, sampahku dibawa aman di sana ya. Hari ini kayaknya Mbak Bu nggak keluar. Soalnya kayaknya, seperti itu. Hari ini sepi banget ya, nggak kayak biasanya. Mungkin karena semua orang menakuti Tomo. Yes. Punya aku dijadiin satu di situ. Ini tuh pohon jambu ya, di Taiwan juga ada pohon jambu loh. Seperti ini loh. Jadi kita buang sampah kayak ngeliat-liat pemandangan ya. Terus ini ada pohon Indo jeruk ya. Jadi di sini kayak ditanam-tanemin kayak gitu, keren banget. Nah, ya wes lah. Videonya cukup sampai di sini ya. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarange. Nah, Mbak Bro ada di sana. Nah, ini Ahmad 80 tahun ya, masih sehat kayak gitu ya. Keren banget, tak?